Nama saya Fitriyatul Sakinah dari mahasiswa semester 2 IAIN Surakarta, NIM 205231164. Saya akan menceritakan mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Langsung saja. Sudah tahu kan perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai segitiga politik antara Pakubuwana III, Mangkubumi, dan VOC. Perjanjian Giyanti ini terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Sesuai dengan namanya, Perjanjian Giyanti terjadi di Dukuh Giyanti, tepatnya di Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api konflik peristiwa ini belum padam. Ketika itu, Mangkubumi berhasil meredamkan api konflik, sehingga Mangkubumi mendapat hadiah. Hadiahnya berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan ternyata menimbulkan kecemburuan. Kemudian salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan ini kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian sang gubernur mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian terjadilah perlawanan, sehingga perlawanan ini mendorong Gubernur Jawa Timur yang bernama Nicholas Harting untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Kemudian hal ini disampaikan kepada Pakubuwana III, pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana menyatakan persetujuannya terhadap perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Kemudian Pakubuwana III menyampaikan hal ini kepada Gubernur Jenderal Jacob Moses. Perjanjian ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang terjadi di Giyanti, beberapa kilometer dari Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi awal atau pangkal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian. Biasa disebut dengan Palian Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi
menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloka Sayyidin Panutagama Khalifatullah. Sejak terjadinya penandatanganan perjanjian Giyanti ini, yaitu tanggal 13 Februari tahun 1755. Kemudian 2 hari setelah penandatanganan tersebut, yaitu tanggal terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian beberapa aspek yang diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian yang kedua bahasa. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika, namun membutuhkan waktu yang panjang. Proses pembagian wilayah ini dan beberapa aspek seperti bahasa membutuhkan proses yang panjang seiring dengan berjalannya waktu dan berubahnya zaman. Kemudian pembagian wilayah-wilayah di Jawa membutuhkan waktu 20 tahun setelah terjadinya perjanjian tersebut. Dalam perjanjian Giyanti tidak merinci pembagian wilayah-wilayah tersebut, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya rentetan peristiwa. Pembagian wilayah itu sepertinya sengaja diacak, sehingga menimbulkan tumpang tindih antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Seperti misalnya wilayah Jogja yang ternyata di sekelilingnya adalah wilayah Solo, dan juga sebaliknya yang dimana yang wilayah Solo di sekelilingnya ternyata wilayah Jogja. Dengan adanya hal itu mengakibatkan kecenderungan terjadinya konflik antara Solo dan Jogja. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi terus melakukan pemberontakan dan juga menuntut hak sebagai penguasa, sehingga dia melakukan pemberontakan. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari tahun 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton yang baru saja dibangun di Jogja. Kemudian selang beberapa tahun, akhirnya VOC menyudahi perjanjian ini dengan menandatanganinya perjanjian Salatiga yang terjadi di tahun 1757. Perjanjian ini ternyata juga membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian Salatiga ini, Pangeran Sambernyawa mendapat wilayah dari Kasunanan Surakarta, di mana wilayah tersebut biasa disebut dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipari Arya Mangkulelono Jaya Miseso, Senopati ing Ngaloka Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Namun tahun 1813 Kesultanan Jogja terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Nah, dengan demikian wilayah Jawa memiliki 4 pemerintahan, di mana Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sedangkan Kesultanan Yogyakarta menjadi daerah istimewa sampai sekarang. Sekian penjelasan mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.